Sebelum kita menambahkan script di previous dan next, kita coba lakukan penyederhanaan script yang sudah kita buat sebelumnya ya. Nah, karena kita bisa melihat di sini ada script yang sama ya, yang sama persis ya. Contohnya kita bisa lihat di first, di tombol first dan last, script-script di dalamnya itu sebagian besar itu sama persis. Yang berbeda cuma di sini saja. Nah, tentu saja ini itu namanya redundansi ya. Redundansi itu adalah pengulangan script yang sama, padahal fungsinya sama ya. Nah, kita bisa mengefisiensikan ini. Jadi ini kan namanya tidak efisien ya. Nah, kita bisa saja melakukan efisiensi. Nah, bagaimana caranya? Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita bisa melihat bahwa yang berbeda itu adalah di sini ya, di bagian ini. Oke, sekarang saya pisah. Nah, kita akan buat agar script ini, script yang di bawahnya sampai terakhir sampai sini begitu ya. Khusus yang menampilkan. Jadi dia membaca database-nya, kemudian eh, dia menampilkan. Ini kita set, kita bikin metode baru. Kita akan pindahkan ini ke metode baru di Verge ya. Karena ini sama ya. Blok ini dengan blok yang di last ini sama. Nah, di sini ya, blok di lastnya itu di sini. Mulai dari sini sampai sini. Itu sama persis. Nah, sehingga kita bikin metode baru ya. Nah, ini saya cut ya, Ctrl X. Saya lakukan cut, Ctrl X. Kemudian saya pindahkan ke metode baru. Metode barunya juga saya tuliskan private void, kemudian baca ya, bukan baca, tampilkan. Kemudian saya paste di sini perintah-perintahnya. Nah, tentu saja pasti ada yang error ya. Kenapa error? Karena dia memerlukan input. Ini ada res. Res ini adalah suatu variabel yang di first action itu di sini adalah state.execute query res.first ya. Nah, setelah itu baru dipanggil metode yang tadi. Res ini harus menjadi input. Nah, di sini kita masukkan saja. Res ini kan dia kelas res ini kalau kita lihat di atas itu adalah result set. Nah, ini saya copy paste saja result set spasi set ini. Kemudian nah di sini saya paste di sini. Nah, sehingga res ini dia adalah bagian dari variabel ini. Tapi masih error. Kita lihat di sini unreported exception Java must be caught or declared to be thrown. Nah, jadi ini memang harus menggunakan try and catch. Untuk memasukkan ke database biasanya dia memerlukan persyaratan seperti itu. Jadi harus ada try and catch. Atau bisa diganti dengan code yang disimpan di sini. Tron ya, pakai tron. Nah, untuk ini ya udah kita lakukan saja di sini, klik kemudian add throw clause. Nah, kita gunakan add throw clause. Jadi seluruh metode ini menggunakan throws. Jadi kalau misalnya ada kesalahan dia langsung keluar. Jadi throws ini berfungsinya apa? Fungsinya kalau ada kesalahan di sini dia akan langsung keluar dari metode ini. Nah, tidak akan tampil error ya, tapi dia akan langsung keluar. Kalau misalnya ini tidak ada, nah ini dia tidak mau. Dia harus ada prosedur untuk melempar keluar kalau salah, gitu. Melempar keluar dari metode tampilkan ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita bisa lihat ini. Nah, sekarang tampilkan ini akan kita panggil, gitu ya. Tampilkan ini akan kita panggil. Saya copy paste saja ini. Nah, akan kita panggil di sini setelah res.first. Kemudian inputnya tentu saja kita masukkan res. Nah, seperti ini. Nah,
ini adalah perintah untuk memanggil metode tampilkan ini. Nah, udah ya selesainya. Jadi perintah yang panjang tadi itu sebenarnya cukup dengan satu perintah ini saja. Demikian juga dengan di last ya, last action perform. Nah, ini saya hapus ini, saya coba rapikan lagi. Nah, saya rapikan lagi, kemudian ini saya copy dan di last action perform ini saya replace bagian yang ini. Nah, bagian ini Ctrl V. Nah, sehingga untuk yang last pun itu cuma satu perintah saja, tampilkan res, maka dia sudah langsung menampilkan apa datanya, karena sama dengan tampilkan yang ada pada first action. Nah, jadi kita bikin metode baru di sini. Nah, seperti itu. Nah, sehingga sekarang kita bisa melihat jauh lebih sederhana ya. Jauh lebih sedikit jumlah baris yang kita buat skripnya dibandingkan sebelumnya. Nah, seperti itu.